Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Batas buang angin dalam sholat adalah salam ke kanan. Yang penting dapat salam ke kanan, maka sholatnya sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu keluar angin, maaf, kentut gitu ya. Maka sholatnya sah, karena yang ke kiri itu sunnah. Tetapi teman-teman usahakan dapat salam ke kanan. Karena yang rukun cuma salam ke kanan aja. Tapi kalau assalamu ya udah batal, ulang lagi dari awal. Teman-teman yang suka buang angin perlu diperhatikan apakah benar-benar buang angin atau merasa-rasa saja. Khawatirnya itu cuma was-was dari setan. So suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, asy'urut mata, aku selalu merasa buang angin." Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya sampai kau dengar baunya atau kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya buang angin itu harus kita yakin betul kalau itu adalah buang angin. Kalau ragu jangan. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan ceramahnya aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doa di sujud terakhir itu setelah salam atau sebelum salam. Oke. Doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu sangat mustajab. Cuma dilakukan setelah salam atau sebelum salam. Jawabannya adalah sebelum salam, sebelum tahiyat akhir. Jadi kan teman-teman sujud tuh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Lalu kemudian lanjutkan dengan doa. Kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan, kalau pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati aja. Ambil doa-doa pendek, misalnya doa terhindar dari api neraka, Allahumma ajirna minan nar, doa anak soleh, Rabbi habli minas salihin, atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Atau doa-doa pendek lain deh. Atau kalau bingung boleh pakai bahasa Indonesia, ucapkan di dalam hati ya. Doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu mustajab. Bisa dilakukan dalam sholat sunnah dan sholat fardu. Pokoknya di sujud terakhir itu lamakan sedikit sujudnya. Doa kepada Allah insya Allah mustajab. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya TKW. Saya nggak ngirimin uang tiap bulan ke suami. Terus suami bilang, tidak, jangan sampai kamu kirim uang itu kepada orang lain. Apakah saya berdosa? Ketika saya ngomong terserah saya, itu kan urusan saya. Oke, kita coba pecah satu persatu. Ketika kita TKW atas izin suami, bekerja itu boleh. Yang kedua, tidak ada kewajiban seorang istri memberikan nafkah kepada suaminya. Kecuali dia mau, itu bagian dari sedekah dan itu baik. Ihsan namanya. Dan tidak ada hak seorang suami menuntut uang istri. Ketika suaminya berpesan, awas kalau kamu kirim uang itu kepada orang lain, saya nggak ridho. Tergantung ini. Jika diberikan kepada orang yang tepat, maka tidak perlu keridoan suami. Seperti kita memberikan kepada orang tua, tidak ada masalah karena uang itu uang istri. Tapi ketika diberikan kepada yang tidak tepat, misalnya diberikan kepada orang yang bukan mahram atau yang tidak pantas untuk kita beri dengan alasan bukan karena Allah, artinya untuk mendekati seorang laki-laki kita berikan gitu, maka itu suami berhak untuk nggak ridho, bukan sekedar uangnya tapi pola dari pemberiannya. Nah, kemudian selanjutnya istrinya bilang, kalau gitu saya terserah saya, uang saya. Idealnya juga tidak perlu dibantah seperti itu. Karena setiap orang yang menyakiti kita dan kita balik menyakiti, kita juga kena dosa. So lain kali ucapkan, ya insya Allah saya tahu kemana uang ini harus saya serahkan. Untuk sekarang saya belum bisa bantu. Bisa kok. Atau pakai bahasa lain yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. 1 minggu 1 kali berziarah ke almarhum bapak, kuburannya.
Padahal udah 4 tahun meninggal. Masya Allah, itu adalah bagus. Yang penting jangan melakukan upaya pelanggaran syariat di kuburan. Hanya sekedar teman-teman boleh berwudu, lalu pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu pergi ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, ambil air, siram kuburannya, lalu kemudian doakan ahli kubur itu. Tidak boleh curhat dengan orang meninggal, tidak boleh minta doa kepadanya, tidak boleh pula mengadu tentang nasib takdir dunia kita ke almarhum yang telah meninggal dunia itu. Yang boleh kita lakukan hanyalah melakukan upaya mendoakannya. Dan semoga bermanfaat ya. Lalu di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Jadi ini adalah bagus ya, ziarah ke makam orang tua atau suami selama 1 minggu 1 kali. Itu udah cukup banyak kok. Apalagi kalau makamnya jauh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ziarah ke makam non muslim. Apa yang ada dilakukan? Oke. Nah teman-teman, ziarah ke makam muslim maupun non muslim. Yang non muslimnya ini ada perdebatan. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh jika tujuannya untuk mendoakan. Jadi kalaupun datang maka teman-teman hanya bisa melakukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun sekaligus mengingat kematian dan sekedar membersihkan kuburan. Hanya itu saja, dilarang dengan tegas mendoakan mereka agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksa kuburnya, dimudahkan segala penghisapannya, dimasukkan masuk ke dalam surga. Itu nggak bisa. Karena kenapa? Karena base-nya adalah mendoakan orang non muslim itu tidak diperkenalkan dalam ajaran Islam ketika mereka sudah meninggal. Ini terdapat dalam surat At-Taubah ya, dan kemudian itulah yang kita patuhi ya. Jadi kalau ada orang tua non muslim yang meninggal, kita cukup ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun saja. Semoga bermanfaat ya. Lalu di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau mati listrik pakai lilin boleh nggak Ustazah? Masya Allah. Aku coba jawab ya sampai kita semua paham ya. Jadi begini, tidak boleh menggunakan lilin saat ulang tahun. Karena biasanya lilin dalam ulang tahun itu ada nuansa kepercayaan di dalamnya. Yaitu dengan berdoa di depan lilin, lalu make a wish, lalu kemudian kita melakukan upaya untuk meniup lilin. Karena itu adalah ajaran orang non muslim yang selalu berdoa di depan lilin. Tapi kalau mati lampu di rumah atau teman-teman jualan pakai lilin, atau misalnya perlu teman-teman jualan kerupuk lalu menghembusnya menggunakan lilin, merekatkan plastik, itu nggak apa-apa. Yang dalam konteks ini adalah ulang tahun ya. Semoga bermanfaat ya. Lalu di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.